Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, khususnya teman-teman Kepala Puskesmas Kabupaten Karawang yang saya hormati, mohon izin ya, saya perkenalkan satu tools sederhana untuk memantau laporan rujukan Puskesmas se-Kabupaten Karawang ya. Ini toolsnya saya buat dalam sebuah dashboard ya. Nah, kalau lihat di dashboard ini ya, ini yang saya tunjuk ini adalah tombol untuk memilih bulan pelaporan yang akan dilihat datanya. Kemudian yang di sebelah kanannya ini yang saya tunjuk ini adalah total rujukan. Yang di sebelah kanannya lagi yang saya tunjuk ini adalah total puskesmas yang melapor. Nah, kalau lihat di judulnya, ini adalah dashboard laporan rujukan puskesmas sewilayah Kabupaten Karawang tahun 2021. Nah, jadi ini sebatas tahun 2021 ya. Jadi ini berarti untuk bulannya ini adalah dari Januari sampai dengan bulan berjalan yang terakhir. Jadi saat ini berarti bulan September ya. Nah, nanti pada akhirnya akan sampai bulan Desember tahun 2021. Nah, saya perlu informasikan dashboard ini bersifat online dan real time. Jadi menampilkan data sesuai dengan data yang diinputkan oleh petugas Bapak dan Ibu. Nah, dari tampilan seperti ini kita melihat bahwa dari Januari sampai dengan September ini berarti total rujukannya itu ada 4.723 dan jumlah semua puskesmas yang melapor ini ada 14 puskesmas. Nah, yang 14 puskesmas ini puskesmas mana saja? Ini bisa dilihat di sini ya. Ini saya geser sedikit layarnya. Nah, ini ada 14, 1 sampai 14. Jadi ada 14 puskesmas. Mulai dari Puskesmas Tirtamulia ya, kemudian Puskesmas Gempol, Balongsari, sampai yang ke-14 itu adalah Puskesmas Tirtajaya. Nah, di sini ya kalau diperhatikan urutan puskesmasnya ini disort berdasarkan jumlah rujukannya, mulai dari puskesmas dengan rujukan terbanyak ya sampai ya yang urutan terakhir adalah puskesmas dengan jumlah rujukan terkecil gitu. Kemudian di sini juga ya di dashboard ini diperlihatkan jumlah rujukan berdasarkan jaminan pembiayaannya. Kalau dilihat di sini, ini ada jaminan BPJS Kesehatan, ya, kemudian jaminan umum atau mandiri, kemudian Karawang Sehat, jaminan lainnya, dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling dominan memang dari 4.723 rujukan itu adalah rujukan dengan jaminan BPJS Kesehatan, ya, baru kemudian menyusul ya umum atau mandiri dan jaminan Karawang Sehat ya, jaminan lainnya, dan terakhir jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita lihat pembagian berdasarkan kelompok umur, nah ini seperti ini. Jadi dari 4.723 rujukan ya, itu ada sebanyak 2.712 rujukan ya pada kelompok usia 45 tahun ke atas ya. Nah, disusul di bawahnya ada 1.653 ini rujukan pada kelompok usia 15 sampai 45 tahun ya. Nah, ini sudah tersusun berdasarkan jumlah rujukannya dari jumlah teratas ya, jumlah terbanyak sampai jumlah terkecil. Nah, berikutnya saya perlihatkan juga jumlah rujukan berdasarkan jenis kelamin. Nah, jadi rujukan yang 4.000 sekian tadi itu ya, rujukan yang 4.723 ya. Kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin, ini yang dominan memang adalah yang perempuan ya, sebanyak 2.837 atau 60%-nya itu adalah perempuan. Nah, sisanya yang 39,9 atau 40% ini adalah laki-laki. Nah, kemudian di sini juga saya buat berdasarkan vaskes tujuan rujukannya.
Nah, jadi yang 4 ribuan rujukan tadi itu, ini ya, ada 1147 diantaranya ini ke Rumah Sakit Izzah. Nah, kemudian ada 461 rujukan ke Rumah Sakit Yusri, ya. Selanjutnya ada 434 ke Rumah Sakit Karya Husada, ya. Ada 370 ke Rumah Sakit Citra Sari Husada dan seterusnya. Ini juga disort berdasarkan jumlah rujukannya dari yang terbesar ke yang terkecil, ya. Nah, kemudian yang di bawahnya ini adalah jumlah rujukan, ya, berdasarkan unit atau poli tujuan rujukannya setiap bulan, ya. Jadi ini adalah poli penyakit dalam, ya. Poli penyakit dalam di bulan Maret itu ini ada 144 rujukan. Kemudian poli jantung, ya, di bulan Maret ini ada 88 rujukan. Kemudian poli mata, ya, di bulan Maret ada 71 rujukan. Ya, ini dan seterusnya per poli, ya, atau per unit di sini. Nah, ini bisa digeser ke kanan, ininya bisa digeser untuk melihat yang paling kanannya, ya. Nah, ini seperti itu. Nah, terus kemudian yang paling bawah, ya, ini yang paling bawah ini yang sebelah kiri, ini adalah jumlah rujukan per bulannya. Nah, jadi dari Januari sampai saat ini September itu seperti apa jumlah rujukannya itu per bulan. Nah, ini terlihat di sini. Nah, dan ini urutan bulannya, ya, mau tidak berurutan karena pengurutannya di sini berdasarkan sortir jumlah rujukannya. Nah, jadi tersusun dari jumlah rujukan terbanyak sampai yang terkecil per bulan. Nah, karena bulan Maret itu yang paling banyak di antara 9 bulan ini, maka bulan Maret yang duluan. Kemudian di Januari yang terbanyak kedua, ya, ada 655 rujukan. Kemudian di bulan Juni ada 618 dan seterusnya. Di bulan September ini karena mungkin belum tuntas semua bulan September, ini ada 299. Nah, data ini terus akan dinamis sesuai dengan input data yang dilakukan oleh petugas Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang terakhir yang paling kanan, ini kalau dilihat di sini, ini angka-angka ini menunjukkan jumlah bulan pelaporannya. Nah, jadi yang angka 9 ini artinya 3 puskesmas ini, Puskesmas Balongsari, ya, kemudian Puskesmas Lemaduhur dan Puskesmas Nagasari. Ini artinya ini melapor setiap bulan. Jadi mulai dari Januari, ya, sampai dengan September ini rutin memberikan laporannya, ya. Kemudian untuk yang 2 puskesmas ini yang ada angka 8 di sini, ini Puskesmas Pasirukem sama Puskesmas Gempol, ya. Nah, ini maksudnya 8 bulan pelaporan sudah melakukan, ya. Jadi sudah 8 kali pelaporan atau 8 bulan pelaporan, ya. Berarti ada 1 bulan yang belum dibuat laporannya. Nah, kemudian ini ada 2 lagi yang 7, Puskesmas Cibuaya, kemudian Puskesmas Tirtamulia. Nah, ini artinya dari Januari sampai September ini puskesmas yang 2 ini, yang Cibuaya sama Tirtamulia ini sudah 7 bulan pelaporan. Ya, jadi berarti ada 2 yang belum disampaikan pelaporannya. Nah, demikian pula seterusnya sampai yang terakhir ini 1, ya, ada 1. Ini ada yang 1 ini ada 4 puskesmas, ya, mulai dari Puskesmas Sukatani, Puskesmas Wanakerta, kemudian Puskesmas Tirtajaya, nah, dan yang terakhir Puskesmas Karawang. Ini maksudnya dari Januari sampai September ini baru 1 kali, baru 1 bulan pelaporan yang disampaikan. Nah, di luar ini yang tidak ada datanya di sini, ya, jadi puskesmas yang tidak ada datanya dalam tabel ini, itu artinya belum pernah memberikan laporan selama ini. Nah ini yang satu kali pelaporan ini. Nah, untuk misalkan untuk diketahui ini bulan apa yang 1 kali pelaporan ini dilakukan, ya. Nah, tinggal kita lihat, ya. Jadi caranya kita melihat, misalkan ini saya lihat Puskesmas Sukatani, ya. Nah, caranya untuk mengetahui yang 1 kali pelaporan atau 1 bulan pelaporan itu di bulan apa. Nah,
Nah, itu Bapak dan Ibu bisa melihatnya di sini. Jadi lihat puskesmasnya. Nah, tadi Sukatani ya. Sukatani, kita ingin tahu Sukatani itu hanya sekali melapor itu di bulan apa. Nah, ini ada Sukatani, diklik yang tombol hanya. Nah, ini seperti itu ya. Kemudian nanti dilihat hasilnya. Nah, dilihat hasilnya Sukatani. Nah, jadi Sukatani yang cuma sekali itu hanya melakukan pelaporan di bulan Mei. Nah, di bulan Mei ya, terlihat juga di sini ada 28 kasus pada bulan Mei itu, 28 kasus rujukan ya di bulan Mei. Nah, kita lihat rincian 28 kasusnya itu ke poli mana saja, ini bisa dilihat. Ke poli dalam ya, ke poli dalam ini ada 7. Kemudian ke neuro ada 5 ya, ke poli mata ada 4. Kemudian ke ginekolog ada 3 ya, dan seterusnya ya, bisa digeser ya, bisa digeser. Nah, kemudian kalau kita lihat yang 28 kasus tadi itu, nah itu ke vaskes mana saja, ke rumah sakit mana saja. Ini ada distribusinya di sini. Ke Puri Asih ada 8 rujukan ya, kemudian ke Iza ada 6 rujukan, ke Lira Medika ada 4 ya, dan seterusnya ya, tinggal dilihat saja di sini ya. Kemudian dari 28 kasus tadi, kalau berdasarkan jenis kelaminnya seperti apa? Nah, ini kita lihat ya, hampir 61% ini adalah perempuan ya, atau sekitar 17 kasus ya, 17 kasus dari 28 kasus tadi. Nah, ini yang lainnya juga ya, berdasarkan kelompok umurnya, yang 28 kasus tadi yang disampaikan oleh Puskesmas Sukatani pada bulan Mei ya. Kita lihat kelompok umurnya seperti ini ya, dari 28 kasus itu 18 kasus diantaranya itu umur 45 tahun ke atas, 6 kasus diantaranya itu usia antara 15 sampai 45 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat di sini juga yang 28 kasus yang dilaporkan itu ternyata 100% adalah BPJS Kesehatan. Jadi tidak ada jaminan lainnya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, bisa dicek satu persatu. Nah, ini saya kembalikan dulu ke pilihan semua puskesmas ya. Nah, satu lagi yang ingin saya tunjukkan ya ke Bapak dan Ibu, untuk melihat per bulannya itu puskesmas mana aja yang melapor. Nah, ini bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini, misalkan saya ingin melihat bulan Januari ya, Januari saja. Nah, sudah Bapak Ibu pilih ini Januari saja, ini hanya Januari. Nah, kita lihat di sini, ini tergantung kecepatan internet juga. Nah, di bulan Januari itu total rujukan ada 655. Puskesmas yang melapor ada 9 di bulan Januari, ya. Nah, 9 puskesmas yang melapor itu mana saja? Ini kelihatan di sini, ya. Mulai dari Puskesmas Cikampek ada 152 kasus ya di bulan Januari. Kemudian disusul Tirtamulya ada 141 kasus ya, dan seterusnya sampai yang ke-9 ini Puskesmas Pasirukem ya, ada 1 kasus. Nah, berdasarkan jaminannya juga ini kelihatan di sini yang 655 kasus ini yang di bulan Januari ya. Ya, berdasarkan kelompok usianya juga terlihat di sini ya. Nah, dan seterusnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kalau mau lihat yang bulan Februari ya, Februari ada berapa puskes yang melapor ya, ini kelihatan ada 7 puskesmas yang melapor. Nah, total rujukan dari 7 puskesmas ini 534 ya. Mana saja puskesmas yang 7 itu? Nah, ini kelihatan 1 sampai 7 ya. Tirtamulya ada 100, Gempol ada 100, Palongsari 99, dan yang ke-7 Puskesmas Lemadur ada 40. Nah, berdasarkan jaminannya, berdasarkan kelompok usianya, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu Kepala Puskesmas bisa mengontrol di sini ya, bisa melihat di sini, bisa memonitor di sini apakah puskesmasnya sudah melapor atau belum. Kalau sudah melapor juga bisa kelihatan data-datanya seperti apa ya, distribusi datanya seperti apa. Nah, ini bisa digunakan. Nah, ini dashboard ini ya, dashboard rujukan ini Bapak dan Ibu Kepala Puskesmas ini bisa diakses ya, bisa dilihat ya secara real time itu di alamat ini ya, saya tunjukkan. Ini di bit.ly /db ya,
rujukan Puskesmas 2021. Nah, mangga di browsernya ini bisa diinputkan alamat ini ya. Insya Allah nanti Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya. Nah, baik, saya kira itu sekilas info yang ingin saya sampaikan ke teman-teman kepala puskesmas khususnya ya dalam rangka pemantauan pelaporan rujukan di puskesmas. Nah, saya berharap nanti untuk yang belum lapor ini bisa segera mengkondisikan nanti petugasnya agar bisa melapor. Untuk link pelaporannya silakan berkoordinasi dengan kami ya di bagian rujukan, atau Bapak dan Ibu bisa menginformasikan ke petugasnya untuk berkoordinasi dengan petugas-petugas rujukan di sejumlah puskesmas yang aktif memberikan laporan ini. Nah, jadi memang ini ada link khusus untuk menginputkan pelaporan ini. Nah, untuk yang sudah rutin melapor, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Jazakumullah khairan katsir. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.